Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri Tafsir Al-Quran. Kini kita mulai surah baru, surah terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina, diambil dari kisah penyembelihan sapi yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, yang diceritakan pada ayat 67-74. Surah ini diturunkan di Madinah, sehingga tergolong Madaniyah, dan terdiri dari 286 ayat, menjadikannya surah terpanjang di seluruh Al-Quran. Ibnu Katsir menjelaskan, surah Al-Baqarah punya keutamaan luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki setan." Dalam hadis lain beliau bersabda, "Setiap sesuatu punya puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Karena itulah surah ini juga dijuluki Fustatul Quran, puncak Al-Quran." Surah ini dibuka dengan 3 huruf, Alif, Lam, Mim. Ibnu Katsir menjelaskan, huruf-huruf pembuka seperti ini termasuk perkara yang ilmunya hanya Allah yang tahu persis maknanya. Sebagian ulama berpendapat, ini adalah nama-nama surah. Ada juga yang berpendapat, huruf-huruf ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran, karena Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang sama persis dengan yang dipakai manusia berbicara sehari-hari. Namun manusia tidak sanggup membuat semisal dengannya. Sikap yang paling tepat, kata Ibnu Katsir, adalah meyakini bahwa huruf-huruf ini mengandung hikmah dari Allah, lalu berkata sebagaimana ayat lain mengajarkan, "Kami beriman kepadanya, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami." Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Ayat kedua artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Katsir menjelaskan, kata raib bermakna keraguan. Maksud ayat ini, Al-Quran ini tanpa diragukan lagi, benar-benar diturunkan dari Allah. Sebagian ulama bahkan memaknai ayat ini sebagai larangan, yaitu, janganlah kalian meragukan Al-Quran ini. Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan, petunjuk yang sesungguhnya hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran memang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, tapi manfaatnya secara utuh hanya dirasakan oleh mereka yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di ayat lain, Al-Quran itu petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, ada sumbatan di telinga mereka, dan Al-Quran itu jadi kegelapan bagi mereka. Lalu apa makna takwa? Ibnu Katsir mengutip sebuah percakapan indah antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay tentang makna takwa. Ubay balik bertanya, "Pernahkah engkau berjalan di jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Pernah." Ubay bertanya lagi, "Apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Aku menyingsingkan lengan bajuku dan berhati-hati melangkah." Ubay berkata, "Itulah takwa." Jadi takwa pada dasarnya adalah kehati-hatian, menjaga diri dari apa saja yang bisa mencelakakan kita di hadapan Allah. Sebagaimana orang yang berhati-hati melangkah di jalan berduri agar tidak terluka. Dari 2 ayat pembuka surah Al-Baqarah ini, kita belajar bahwa Al-Quran adalah kitab yang pasti kebenarannya. Dan petunjuknya akan benar-benar terasa bagi siapa saja yang berusaha berhati-hati menjaga diri dari murka Allah. Pada part berikutnya, kita akan bahas ciri-ciri orang yang bertakwa itu satu persatu. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.